Taala ya. Semuanya ya. Agenda kita hari ini adalah pemaparan dari RW 11 dan 12 untuk tentang masalah virus corona. Nah, tentunya akan seragam yang akan diungkapkan nanti, protapnya seperti apa, terus tugas-tugasnya yang harus diemban seperti apa. Ya, tentunya kita security pertama itu mempertebal kulit ya. Bandung-bandung padat, bandung-bandung cairnya juga perlu kan untuk jaga fisik ya. Jangan sampai kita juga tertular kan ya. Nah, untuk jangan tertular ada tulah bala kalau bahasa saya gitu. Jangan pula nanti kita yang nangani malah kelelahan, sehingga kita juga yang nah ini bahayanya virus hari corona 19 ini kira-kira sangat dahsyat katanya. Dengar-dengar kabar datang nggak diundang, pulang juga nggak diantar katanya, gitu kan. Jadi nggak ketahuan virusnya itu seperti apa, masuknya caranya gimana. Namun inilah yang akan kita dengar dari Pak Bandung nanti seperti apa kira-kira penanganan corona di komplek kita di pribadi. Ya. Terima kasih teman-teman. Monggo Pak Bandung, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak panjang dan lebar ya. Cuma lebih terhadap kita mau menyampaikan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Mungkin rekan-rekan juga tidak pada paham. Jadi berkenaan dengan kondisi tersebut, kita pengurus hal ini juga tentunya mendapatkan arahan dari pemerintah daerah Kota Depok sendiri, dalam hal ini melalui kelurahan, bahwa kita diminta untuk menjaga masing-masing lingkungan kita yang kita tinggali. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, kita di Puri Bali ini sudah bentuk satu tim satgas, satuan tugas, baik RW 11 maupun RW 12, di mana satuan tugas ini diharapkan nanti akan menjadi salah satu tim yang akan merespon terkait dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Update sementara memang untuk kelurahan kita belum ada yang signifikan. Kemudian karena perkembangannya rekan-rekan sendiri juga tahu sangat cepat sekali, bahkan dalam satu hari itu diperkirakan 100 orang lebih ya, yang terakhir kita ketahui semuanya. Nah, ini bagaimana caranya kita akan ambil secara preventif untuk menahan kondisi-kondisi tersebut masuk di lingkungan kita. Jadi kemarin kami tim juga sudah berbicara dengan tim Satgas di RW 12 bahwa diharapkan nanti di ujung-ujung pintu akses masuk ke kita itu akan sama seragam. Kalau di depan yaitu ada di pos Puri, kalau di belakang ada di pos Jades ya. Itu akan digalakkan terutama sementara waktu karena ini waktunya juga kejar-kejaran, semua paralel. Sementara waktu untuk melakukan pengetatan pemeriksaan ditambah dengan penyemprotan apa Pak ini? Ya, untuk penyemprotan tersebut. Nah, saat ini kita sedang siapkan, Satgas sedang siapkan untuk tempat yang memadai untuk pelaksanaan penyemprotan tersebut. Sementara masih manual dan sementara baru diberlakukan untuk tamu-tamu dan pengunjung dari luar, termasuk dalam hal ini adalah ojol atau pengiriman paket yang akan memasuki daerah kita.
Untuk warga sementara kita belum bisa putuskan karena ini butuh sosialisasi yang tidak gampang. Karena jangan sampai juga nanti kalau sosialisasinya belum jalan dan ini sudah kita laksanakan, yang benturan di lapangan juga ada rekan-rekan sendiri juga. Ini yang terus kita paralel kita lakukan, dan sementara waktu ini yang menjadi target pemeriksaan maupun penyemprotan adalah yang tadi saya sampaikan di atas, yaitu tamu-tamu yang bukan penghuni serta ojol maupun pengiriman paket. Sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk kendaraan roda 2 atau plus roda 4? Kalau untuk tamu, ojol maupun pengiriman paket, semua jenis kendaraan. Semua jenis kendaraan. Jadi kalau untuk motor mungkin akan jauh lebih gampang karena dia tinggal masuk terus langsung dilaksanakan penyemprotan. Nah, kalau mobil, semua kendaraan diharapkan kalau memang itu tamu langsung dikasih masuk ke dalam untuk parkir di dalam dulu. Baru dipersilakan untuk keluar untuk melaksanakan penyemprotan. Otomatis agak menghambat ya? Ya nggak masalah Pak, karena ini memang sudah menjadi standar baku mungkin di beberapa wilayah sudah melaksanakan ini, dan kita sih sebenarnya agak terlambat sih, tapi ya nggak apa-apa. Tidak ada cerita terlambat, itu akan kita jalankan. Nah, terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut, ini kami beberapa waktu yang lalu sempat mengevaluasi. Ini khususnya yang saya bicarakan ini adalah RW 11 ya, karena kalau RW 12 kan ada pengelolaannya sendiri. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pelaksanaan tugasnya nanti. Kami melihat dalam hal ini, terutama di RW 11, masih sangat banyak sekali anggota kita itu yang sering meninggalkan pos. Sehingga pelaksanaan tugasnya ya begitu. Satu pos itu cuma terisi 1 orang. Betul ya? Kira-kira ya seperti itu ya. Setiap kali hal tersebut ditanyakan oleh Pak Heri maupun saya, alasan yang disampaikan adalah pulang untuk makan. Betul ya? Kira-kira seperti itu ya. Jadi berkenaan dengan hal tersebut, kami dari pengurus sudah memutuskan bahwa kalian mulai per hari Jumat besok tidak ada lagi cerita makan di rumah. Kita akan siapkan makannya. Setiap dinas itu kita kasih fasilitas 1 kali makan, baik siang maupun malam. Mohon maaf sekali lagi, ini saya bicara untuk yang di depan dulu Pak Ari ya. Monggo nanti kebijakan di 12 seperti apa. Jadi berkenaan hal tersebut, kami dalam hal ini khususnya saya maupun Pak Heri sebagai sementara ditunjuk, maupun Pak Tris dalam hal ini yang sementara ditunjuk oleh warga terkait dengan keamanan ini, meminta dengan sangat terhadap rekan-rekan semuanya bahwa ya harapannya tidak hanya karena situasi seperti ini, kedepannya pun akan seperti itu, bahwa tidak ada lagi cerita petugas di lapangan meninggalkan pos area jaganya. Tidak ada lagi cerita seperti itu, apapun alasannya, kecuali urgent, emergency, keluarga mungkin sakit atau segala macam, yaitu nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Heri, ya. Dan tidak ada lagi cerita bekerja kurang dari 12 jam. Saya sudah dengar ada pekerjaan yang dilakukan dibagi akhirnya karena 2 orang, 6 jam standby di pos, yang 6 jam pulang. Jadi saya pertegas sekali lagi, tidak ada lagi aturan seperti itu. Itu aturan dari mana? Tidak ada aturan seperti itu. Pengurus tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kondisi seperti ini, dan kita dari pengurus juga sudah memfasilitasi, walaupun tidak, ya tentunya kalau bicara fasilitas itu belum ada yang standar ya Pak ya, belum ada yang apa ya, ceritanya belum ada yang semua bisa memuaskan.
tapi minimal kebutuhan pokoknya itu kita bisa tutupin walaupun tidak sempurna juga. Dengan kondisi seperti ini dan dengan kebijakan yang kita ambil dari sisi pengurus seperti ini, kami akan lihat, kami akan evaluasi seminggu pertama seperti apa, 2 minggu seperti apa, sampai dengan 1 bulan. Kalau masih juga ada yang mencoba untuk memulai, karena saya tahu ini bukan semuanya seperti ini. Kalau ada yang mencoba memulai, saya sudah sampaikan Pak Heri, Pak Tris, kita sepakat, kita catat, kita akan segera ganti yang bersangkutan. Mohon maaf. Hal ini karena sudah bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan. Ini sudah tahunan. Setiap kali ada permasalahan, kita kumpulkan, kita tegur, seminggu jalan. Habis itu hilang lagi. Tolong jangan tinggalkan pos. Oke, seminggu jalan. Habis itu hilang lagi. Jadi tolong, walaupun memang Pak Heri, Pak Tris, saya itu tidak bisa 1 kali 24 jam berada di teman-teman semuanya. Kami kondisinya juga terbatas waktunya. Artinya kami percayakan pos ini, kami percayakan Kiri Bali itu kepada rekan-rekan. Jadi tolong jangan kepercayaan ini jangan dimanfaatkan gitu ya. Itu yang sangat perlu saya garis bawahi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami akan evaluasi minggu pertama seperti apa, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa, sampai minggu keempat seperti apa. Saya akan lihat, tim koordinator keamanan akan lihat ini. Kalau sampai terjadi lagi itu tidak bisa dilaksanakan dan itu dilanggar, ya mohon maaf sekali lagi. Kita sudah kasih kesempatan sekian lama. Garis bawah saya sangat jelas, dan kalau bicara teknis pelaksanaannya nanti mungkin Pak Edi ya, nanti seperti apa di lapangan. Sementara kalau dari saya sih untuk pengantar kata mungkin cukup. Untuk Pak Edi untuk teknisnya akan ada rolling petugas atau tidak, atau mungkin nanti teknis pelaksanaan pemeriksaan yang akan kita mau seperti apa? Atau Pak Tris mau ada tambah lagi? Ya Pak Tris dulu. Oke, Pak Tris dulu. Lanjut Pak Tris dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini ya menambah Pak Bandung mungkin sama Pak Bandung. Ya, kita introspeksi diri lah yang di depan pos Puri. Warga semua udah teriak. Bukan pengurus saja, warga yang teriak. Kasihan. Coba kalau depan kosong, ada anak yang diambil, siapa yang celaka? Intinya jangan sampai yang jaga itu cuma satu. Yang satu sholat, terus yang satu nggak ada, siapa yang jaga pos? Kosong, pasti kosong. Tentara itu ada double, 2 untuk patroli. Kenapa? Satu jalan, kalau saya itu ketembak ya satu yang ngamani yang satu yang ketembak. Kalau satu ini yang jalan cuma satu, ketembak mati, ya udah mati. Bukannya malah hidup, mati, pasti mati. Kayak di Rian, mati. Kita di gap gini, cuma yang jalan cuma sebaris, mati. Kita harus introspeksi diri lah, jangan sampai kebablasan. Menjaga cuma bukan satu rumah, berapa ratus rumah, berapa motor, berapa mobil, berapa anak. Intinya kita dari hati sendiri, jangan sampai wah ini dari pengurus, dari ini, jangan. Saya digaji karena untuk ini. Intinya begitu, jangan sampai wah saya gini, saya nggak mau diatur. Kita itu di lingkungan warga Bali. Kita ingat lingkungan pada baca ibu datang ke posnya kosong, Bapak datang ke posnya kosong, Pak.
Ya saya seneng kayak betul-betul ada semua, terus ada dua-dua itu. Coba kalau malam yang jaga Puri Bali 1 ada Darong, ada ini, siapa yang mau teriak? Mati pak, bukan nggak mati. Mama ada Darong, satu bisa muncul ke bawah, yang satu bertahan. Nah ini bertahan langsung ngeset mas, bablas gitu, gampang. Kalau cuma garong-garong sudah baca situasi berapa kali naik motor, intinya kita sama-sama lah, jangan sampai saling menjatuhkan teman sama teman, jangan. Intinya semuanya ada semangat. Kalau mungkin ada kebutuhan apa-apa ya, kayak keluarga sakit atau mungkin harus ada yang ganti. Kalau enggak mungkin konsekuensinya dipotong berapa terserah. Jadi kalau nggak datang nanti yang gantiin, tapi dana itu untuk yang gantiin. Tetapi kalau terus-terusan gitu seperti Pak Bandung pasti ada penggantinya. Terus yang mungkin yang cara untuk terima tamu jarak atau jaga jarak, kita tangan nggak ada putus sarung, nanti mungkin pengurus bisa bikin untuk sarung tangan biar nanti menerima barang apa-apa, biar kita nggak kontak. Masker kita pakai, nggak sampai langsung salaman pakai tangan biasa, jangan, hati-hati. Cara pijat semua ada yang kena. Terus yang kedua, untuk apabila ada yang korban dan sampai langsung ditangani, jangan sok jadi tokoh utama apa-apa, aku bopong apa-apa, selesai pak. Kalau mau bopong apa-apa udah harus lengkap ya, pakai jas hujan yang lengkap semua ditutup, udah baru dirangkul apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa tungguin pak sampai pada tugas. Kalau bapak-bapak di sini ngangkat, wah masih sehat, pulang yang kena keluarga. Orang sekeliling juga kena. Hati-hati. Virus ini bukan virus main-main. Terus mungkin yang ketiga, mungkin bisa kayak ini mungkin jadi jelas nambahin tanggal ini. Jaga tapian, tugasnya. Kalau virus ada di biar nggak tapian. Mereka berusaha. Yang kelima, kalau ada tugas yang sakit, tolong langsung jadi mereka buat pengurus mendampingi. Kalau sampai sakit itu dibawa sendiri. Mungkin itu aja. Saya lanjut ke Pak Alan ya, dari 12 ya. Pak RW-nya langsung. Apa ngomong apa Pak? Belum di briefing Pak. Silakan Pak RW. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, terima kasih Pak Eri, Pak Bandung, terima kasih semua. Jadi kalau kita akan samakan ya penjagaan antara di 11 sama 12. Intinya nanti setiap kali masuk pasti cuci tangan dulu atau disemprot. Semprot itu. Nah, rencana kan mungkin hari ini lagi diperbaiki nih, dibuat Pak. Nah, di RW 12 pun juga rencana melihat kalau memang ini efektif akan diikuti juga Ya. di Jaldes itu. Ya. Cuman pembuatannya juga yang arah kemari aja. Kalau yang di sana cukup manual yang biasa aja seperti itu. Oke.
tapi nggak bentuk seperti yang saat ini dibangun. Jadi intinya di sini mari kita saling menjaga, Bapak Guru semua. Di RW 12 kita pakai dandunya Bapak Lukman, Pak. Jadi nanti Pak Lukman minta tolong apa yang kita dapat dari RW 11 disampaikan kepada security di Jaldes. Dan juga ada perwakilan dari Tabanan, Pak Ari, beliau yang mengkoordinir security di Tabanan. Jadi mungkin beliau bisa menyampaikan juga ke pihak security Tabanan. Dan yang satu lagi semestinya ada Pak Andi yang dari Amlapura, perwakilan Amlapura. Cuman beliau nggak datang, jadi bisa diwakili sama Pak Ari. Rencana kemarin kan kita mau pasang security juga di perbatasan itu, maksudnya bukan perbatasan yang pos tengah Beringin. Cuman saya rasa lebih efektif langsung kita fokuskan ke Puri aja yang utama. Jadi istilahnya di sini di tengah pos Beringin itu tidak milik 12 atau tidak perbatasan tetapi milik bersama. Jadi 11-12. Jadi security 11 pun bisa untuk tinggal di situ memantau dan juga 12 pun juga bisa. Jadi kita selalu koordinasi harus sepakat bersama. Segala sesuatunya selalu bisa koordinasi, Pak. Jadi mohon maaf Pak, tadi security kita itu tetap menjadi satu kesatuan 11-12. Jadi nanti begitu juga dengan pengurus. Jadi nggak ada istilah 11-12 lagi, pokoknya yang kita security balik bersama. Ya intinya cukup segitu aja saya Pak, untuk istilah mensaudarakan semua. Jadi kita ini semua saudara saling mengawasi, saling mensupport. Baik, terima kasih Pak. Mungkin agak dikit ya Pak. Rencana mohon izin Pak Mul yang akan diperbantukan ke pos Puri ada berapa persen Pak? Kemarin rencananya mau ke sana, cuman ini perhitungan security-nya nih masih pada hitungannya. Jadi kita fokuskan yang 11 itu di depan, yang 12 tetap yang di pos belakang. Oke. Artinya di belakang sendiri pun juga sedang diatur sedemikian rupa Pak. Iya, betul. Baik, tadinya kalau memang setelah diatur di belakang dan ternyata ada lebih yang bisa diperbantukan di depan. Nah ini satu lagi nih. Harapannya kalau ada penambahan itu kan mestinya semakin kuat ya Pak ya. Yeah. Semakin kuat penjagaannya, secara mental personel pun juga semakin terjaga. Nah namun demikian jangan pula ini dibuat sebagai satu kesempatan. Mentang-mentang ada tambahan personel terus bisa enak-enakan, tidak ada lagi cerita bisa keluar dari pos. Mengandalkan Ya, tidak ada lagi cerita bisa keluar dari pos tanpa ada izin yang jelas terhadap koordinator. Silakan, kalau nggak ada keperluan emergensi urgent silakan. Namun demikian tolong dikomunikasikan. Dari warga kita. Jangan selalu boy main pergi-pergi aja. Dan bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali loh ya. Pos itu pernah sampai kosong. Hanya karena gara-gara Pak, satu yang saya mau sampaikan. Pantang hukumnya Satpam itu meninggalkan pos sebelum terjadi pelaksanaan serah terima. Mau temenmu datang jam 9, mau temenmu datang jam 10, tunggu itu sampai temenmu datang. Kalau sekarang gara-gara temenmu ini datangnya telat terus ditinggal, lu sopo yang tanggung jawab pos ini? Senjatanya security itu cuma satu Pak, tanggung jawab. Cuma satu itu aja modalnya. Kalau tanggung jawabnya sudah ditinggalkan, ya wes bubar. Betul ya kira-kira ya? Jadi tidak ada lagi juga ceritanya, mentang-mentang ditungguin terus temennya makan tulang kawan. Datangnya saya enak-enak perutnya sendiri. Nah itu juga nggak bener, tolong laporkan kalau ada kondisi kayak begitu. Kita itu ada strukturnya. Untuk keamanan ini masih Pak Heri yang bertanggung jawab. Jadi tolong dikomunikasikan kalau ada teman yang seperti itu. Jangan didiemin tapi ditinggalin juga. Loh ini
ini mau jadi apa gitu loh. Kira-kira nanggapinya seperti itu Pak RW, mohon izin Pak RW. Iya. Apa, Pak RW? Terima kasih. Iya. Ini ada Pak Ali. Iya. Tambahkan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi di Tabanan adalah 3 orang security plus 1 pecalang. 3 orang security itu plus 1 pecalang dan 1 mansuri. Mansuri itu ditugaskan di Tabanan sebagai administrasi. Kalau untuk yang pecalang itu adanya mulai dari jam 24 sampai jam 4 sampai jam setengah 5 pagi. Cuma segitu. Kalau memang itu jaganya di Beringin, Pak. Itu yang jaga di Beringin. Jadi dan Sabtu Minggu libur. Karena memang terus terang kami belum bisa membayar full untuk mengangkat dia sebagai full security. Hanya baru bisa separuh aja. Makanya baru ada seperti itu kondisi di Tabanan. Kalau memang saya nggak tahu ya, karena gini, di Boulevard Tabanan adalah boulevard terpanjang di mana warga kami banyak di situ, di boulevard itu, dan itu adalah boulevard yang tidak terkontrol menurut kami. Jadi saya sengaja menempatkan itu di Beringin, dan juga ada 1 CCTV di Beringin. Kalau ya itu data yang baru bisa saya sampaikan hari ini. Ya, makasih. Terima kasih Pak Bandung, Pak Tri, Pak Amul, Pak Ari, dan rekan-rekan semua. Sudah kita sama dengar apa hari ini, detik ini. Dimohon itu diamalkan. Jadi tanpa amalkan ya salah dewek. Gitu. Jadi ini diberikan kesempatan lagi hidup, gitu. Dan contohlah yang baik, yang nggak baik ya buang jauh-jauh, sehingga nggak merugikan dirinya sendiri ya. Saya tahu persis kita dari zaman dahulu kala di sini Puri Bali, kalau nggak salah saya Pak Lukman juga tahu, bersama-sama dulu membangun Puri Bali, mengamankan awalnya dengan Pak Agus ini sebagai koordinatornya di Puri Bali. Jadi dahulu Pak Bandung, saya, dan bapak-bapak yang lain juga yang ada hadir maupun yang tidak hadir. Alang naiknya kalau sudah dibina, diberikan ilmu, nggak dipakai, sangat merugi kalau menurut saya. Dan saya menambahkan sedikit lagi, selain protap nanti yang akan kita bagikan kepada anggota Puri Bali ya, saya menyebutnya Puri Bali ya, nggak ada lagi 11, 12 dan 12 ya Pak Mul ya. Kita anggota jadi 1, nanti Halang Timurnya juga masih nomor yang sama kalau nggak salah ya Pak Lukman ya, nomor punggungnya yang sama. Nanti kita akan perluas ya mungkin Pak RW ya. Kita lagi dengan Pak Ari komunikasinya supaya bisa dari ujung Gades, Ubud. Itu masih aktif Pak tadi ya? Ya. Masih aktif semua Ibu Masih aktif, masih nomor punggung yang lama. Masih ya, masih aktif ya. Nah itu dimulai digunakan lagi, diaktifkan Aktif lagi. tapi kadang-kadang ini Pak, jam 5 nggak bisa keluar kayak itu, perlu di servis. Mau servis ulang lagi ya? Bisa jauh dari mana, jauh dari Bedugul. Komputernya nggak ada lagi? Komputer nggak terpasang lagi. Pada saat itu sudah di ini ya, rusak atau nggak diaktifkan kembali pada zaman paguyuban ya. Dulu kalau nggak salah. Nanti kita coba lagi pikirkan teman-teman supaya komunikasinya dulu, kalau nggak salah repeater itu kita sampai ke Bubet ya, masih nyaut ya, masih nyambung lah ya. Kalau memang masih bisa dibenerin, coba Pak ini diaktifin lagi aja, diputar. Insya Allah nanti coba kita aktifkan kembali.
Terus teman-teman, saya menambahkan lagi hal-hal yang kalau bahasa ini benar lah ya, nggak masuk akal logika sehat. Misalnya mengatakan tadi arkannya pergi ke Sulawesi, jadi meninggalkan tugas, berita hoak yang nyampe ke saya gitu ya. Ternyata dicek kebenaran itu gitu, ternyata tidak. Jadi salah satu anggota berbicara seperti itu udah lagu lama menurut saya. Saling tadi yang bilang kita satu saudara, kakinya dua, itu apa? Kalau kaki empat yang datang, menurut saya artikan ya bahasa itu, gitu loh. Saya kutip dari Buya Hamka itu, ya kan? Bekerja dia di sawah, kaki empat, bekerja dia. Tapi ada juga yang bekerja sendirian di hutan, monyet, gitu loh. Jadi itu nggak kita pakai, kita manusia. Jadi kasihan teman kita, rekan kita nanti terfitnah, padahal nggak demikian, gitu ya. Hati-hati manis mulut, berlaku itu kamu harimaumu, ya. Nggak kita yang membalas, tapi Allah yang akan membalas. Hati-hati loh, walaupun kita kecil, saya merasakan itu semua, teman-teman. Jangan, kalau bisa jangan. Saling menjagalah saudara kita semua, gitu kan, yang membantu. Kalau dia kurang bisa, kalau kurang benar, tuntun dia, ajarin dia, ajak ke jalan yang benar. Ya, yang tadi Pak Bandung bilang, Pak Mul bilang, ajak Pak Tris bilang tadi, tunjukkan, jangan dulu dipegang. Bahaya nih, sendirian gimana? Nah itu akal sehat, gitu ya. Ya ini sekali lagi saya camkan teman-teman, tolong itu paham banget, dimengerti dan diamalkan. Oke, itu untuk perilaku kerja ya teman-teman. Yang saya bilang sekarang ada pekerjaan yang kita hadapi bersama di dalam lingkungan kita yang tadi disebutkan sama Pak Bandung dan Pak Mul, Pak Tris dan Pak Ari. Dan bapak-bapak semua, security juga ada bilang. Saya percaya dan yakin dengan berkat doa, setelah ikhtiar kita, tiap masing-masing banjarnya ataupun posnya sudah menyediakan hal yang sifatnya pencegahan. Apa itu pencegahan daripada virus? Tadi udah pakai masker. Atau yang kedua cuci tangan pakai sabun ataupun yang disebut dengan antiseptik ya. Ininya ada juga yang belum atau yang sudah menggunakan termogan, ya kan, yang pakai laser begitu melihat suhunya yang panas. Terus sudah juga jaga jarak, sudah kita pantau dan kita melakukan itu. Teman-teman udah sering lah baca di TV atau melihat di koran kan gitu ya. Balik ya. Gitu. Iya, jangan pegang banget juga kalau kita ngomong gitu ya. Udah baca di koran ya, di TV ya. Nah, teman-teman udah bisa bawa itu, ilmu itu ke keluarga juga. Jangan juga nanti di keluarga nggak diajarkan, nggak dicegah, cuci tangan, ya kan? Misalnya pakai pengaman daripada masker, ya kan, terus berjarak, terus sembarangan kumpul-kumpul. Dari pagi udah dihimbau kemarin di pos Puri masih banyak aja kumpul-kumpul ojek di situ, nggak marang, tapi jaga jarak, bukan ngumpul jadi prok jadi satu. Kita kan nggak tahu teman-teman. Ya kan, walaupun itu kita kenal rekan kita, dia bawa misalnya si bule, Pak Le dari mana, Depok, nggak tahu kan, bersentuhan dengan apa, dia nongkrong di tempat kita, waspadalah, gitu. Nah dikasih tahu kadang-kadang kita
ngebandel, berarti kolbunya nggak bener, nggak ngikutin. Hati-hati loh. Ya, sangat menyedihkan. Ini bahasa orang tua ya. Mudah-mudahan kalian nanti juga akan jadi orang tua kan, gitu ya. Kalau saya pernah muda, gitu. Nah jadi teman-teman, saya ajak menghimbau kita semua kan doa kita untuk sehat ya, supaya yang terjangkit, gitu. Gitu. Nah lalu setelah ada protap-protap nanti ada dua tuh yang saya bilang. Pertama kita mencegah, yang keduanya bila terjadi harus ngapain, gitu. Kalau dalam ilmu perguruan silat, kalau terjadi harus bagaimana menangkisnya, melepaskan kunciannya. Nah, kena virus ini tadi yang kata Pak Tris, melihat dia udah terkapar dan geletak, kita harus main sergap sendiri, nggak pakai APD lagi kan, alat pelindung diri lengkap, umpama nih tadi sekurang-kurangnya jas hujan, kita pakai sarung tangan, kacamata renang ya Pak Mul ya. Misalnya gitu kan, ini bisa dilakukan sekurang-kurangnya, nggak lengkap yang disiapkan gitu kan. Atau kita jalan berjarak, kita panggil petugas, nomor telepon siapa yang harus kita hubungi, tadi ada Satgas, kita bisa gitu. Itu sikapnya teman-teman ya. Nah nanti itu di protap-protapnya akan kayaknya bagusnya, saya nggak tahu nih bapak-bapak nanti apakah dibagikan ke security satu persatu buku itu, atau ada pelatihan singkat ya bersamaan, cara menyiram orang nanti langsung disemprot. Tadi kan nggak enak juga kan, harus seperti apa, excellence-nya seperti apa ya kan, permisi kelunun bagaimana, bahasanya bukan bahasanya tadi kata apa, sikapnya ini kan. Artinya datangnya dampak muka, pulangnya dampak punggung. Kalau tadi virus tadi apa tadi itu? Yang saya bilang datangnya diundang, perginya nggak tahu kan? Oh gitu. Nah, kalau ini teman-teman kita sama-sama lah, yang tadi dibilang bapak-bapak yang lain, kita sama-sama menjaga jangan sampai wabah ini nggak ngerti kita kan. Memang dari mana-mana mendunia lagi malahan ya. Kalau dulu flu burung masih singkat lah itu kira-kira. Kalau dulu ada lagi Corella itu namanya ya, nggak tahu saya lupa ya. Zaman saya ya. Obatnya Silvina. Nah, itu Pak Tris ya dulu ya. Silvina ya. Malaria. Ya, malaria ya. Gitu ya. Ya. Oke. Nah teman-teman, sebelum saya akhiri juga ada susulan tambahan dari Pak Adi ya. Nah, monggo Pak Adi, monggo silakan Pak Adi. Assalamualaikum. Sebelum saya kemarin juga tadi ada mungkin di grup RT menanyakan kepada saya, apakah masih boleh untuk menyebut ya, apakah masih boleh pedagang somai masuk ke dalam, roti masuk ke dalam, itu satu untuk kemudahan kita juga. Kalau itu mama dilarang, diputuskan sekarang saja, jadi supaya nanti tidak habis. Karena kita juga berharap masih boleh lah, mungkin kayak somai apa yang dia masuk ke dalam itu, kalau memang ada larangannya tolong ditegasin sekarang. Kalau memang itu berlanjut ya bicara sekarang ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ada dulu yang jawab Pak Erik, ya, mungkin saya nambahin sedikit Pak, monggo. biar ulahnya komplit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik dan juga kawan-kawan semua. Sugeng Rawa Pak Mul. Ini saya wakili dari Satgas Pak, dalam artian di RW 11 Punten Pak Mul. Ya. Ini sudah dibentuk Satgas COVID-19. Ya. Itu meliputi beberapa divisi lah sebutnya. Jadi ada yang divisi penanganan keamanan, itu Pak Bantu sebagai koordinatornya. Ada juga yang divisi medis, itu adalah Dr. Prastuti nanti yang penanggung jawabnya. Ya. Untuk divisi humas itu ada Pak Ito Warsito sebagai penanggung jawabnya.
ada dana usaha dan juga logistik itu Pak Harun, dan juga pendataan dan juga pemetaan itu yang dilakukan oleh Pak Anggi, istrinya, istrinya. Suaminya Dr. Reni. Nah, saya menyampaikan bahwasannya teman-teman ini kan sebagai garda terdepan dalam hal apa ya istilahnya pencegahan wabah COVID-19 di Puri Bali ini. Jadi saya mohon tetap kerjasamanya untuk tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama. Karena kalau misalnya ada salah satu kawan-kawan kita ini yang sakit pasti akan amburadul jadwalnya. Kita juga kerepotan. Karena tadi Pak Bandung juga sudah memberikan kompensasi bahwasanya akan disediakan makan dalam satu periode itu sebagai kompensasi teman-teman semua untuk tetap sehat. Nah kalau nanti misalnya ada kompensasi lain kita pasti akan berusaha untuk tetap menjaga teman-teman tetap sehat semua. Terus hal yang penting adalah masalah informasi. Dalam hal ini kita baru saja mungkin seminggu yang lalu itu sudah terpapar hoax. Ini nanti informasi dari tentang corona ya, tentang corona di RW 11 terpusat. Dalam artian nanti akan dibuatkan papan spanduk gede, kita akan taruh di depan di pos Puri, ya pos Puri, terus berdukul Taman Ayun. Nanti mungkin RW 12 juga akan nyusul Pak Mulya. Jadi informasi yang berhubungan dengan corona itu nanti akan satu pintu. Nanti itu sebagai pintunya adalah dua, Pak Mujid dan juga Pak Ito. Dalam artian kalau teman-teman semua mendengar hal itu, mohon dikoordinasi ke beliau. Jangan langsung di-share karena itu Pak takutnya jadi momok di luar kita ataupun mungkin dari luar jadi momok juga ke dalam. Nah kalau misalnya ada info dari luar, mohon juga dikonfirmasi ke beliau. Nanti nomornya akan ada di spanduk itu, Pak Warsito, Pak Ito, dan juga Pak Munjid. Itu sebagai penanggung jawab komunikasi. Jangan sampai kayak kemarin itu simpang siur kita repot juga untuk mengkonter berita itu. Terus masalah penanganan medis, pendapat saya kok teman-teman Satpam itu menginfokan saja Pak. Karena nanti itu bisa sudah ada beberapa dokter yang standby, dalam artian dokter Kas juga tidak praktek, dokter ini juga standby, dan juga didampingi dokter Ana, dokter Asri, dan juga dokter Dayu kalau salah. Ya. Jadi untuk penanganan medis, mending teman-teman menginfokan saja. Karena kalau nanti ditangani malah takutnya tidak sesuai dengan SOP secara medis, kalau ngidul malah nanti susah kita untuk mengkotornya. Itu yang selanjutnya. Terus masalah yang tadi saya sebagai warga juga sempat khawatir bahwasanya kalau teman-teman di depan itu kan banyak epet-epetan, bergerombol dalam jumlah yang banyak dan waktunya lama. Itu yang saya khawatir. Kalau di pos-pos kita mungkin agak pos belakang mungkin agak terlalu renggang. Terus saya meminta ke teman-teman semua kalau sudah sediakan keran dan juga sabun 2 jam sekali cuci tangan. Kalau kalian mungkin teman-teman nanti meminta orang untuk masuk ke disinfektan chamber itu, tapi kan lupa cuci tangan, bahaya. Kita nggak tahu musuh kita yang mana. Katakan mungkin teman sendiri bisa berdasi musuh kita. Oleh karena itu kita harus jaga jarak 1 meter itu untuk mengantisipasi bahwasanya kita nggak tahu musuh kita. Mungkin Pak Mul ketemu saya paling gitu mungkin sudah juga. Lalu alam kita nggak tahu siapa. Oleh karena itu tetap jaga jarak. Dan kalau misalnya kok ada sesuatu langsung diinfokan ke mungkin ke Dandu atau ke siapa. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan COVID-19 langsung tanyakan ke nomor yang tertera di spanduk itu. Saya rasa tambahan seperti itu Pak Heri, Pak Bandung, dan juga Pak Mul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin nanggapin sedikit yang Pak Widodo tadi sampaikan. Jadi sekali lagi memang fungsi kita adalah hanya dari sisi keamanan terkait dengan kasus ini. Jadi satu contoh mungkin naudzubillah min dzalik ada kejadian di dalam, fungsi kita hanya pengamanan saja. Tindakan semuanya akan diambil oleh tim. Mungkin garis besarnya itu aja ya Pak. Oke, terima kasih Pak Bandung. Selanjutnya yang tadi Pak Adi datang. Pak Adi jadi gini. Mungkin kita sepakati saja Pak. Jadi pedagang. Ya, seluruh Puri Bali, seluruh Banjar dalam kondisi status lockdown. Jadi lockdown yang dimaksud itu adalah dalam kondisi yang semua transaksi pengiriman paket, terus ojol, semua dipusatkan di pos masing-masing Banjar.
tidak ada lagi yang masuk ke dalam. Jadi nanti warga yang akan ngambil paket atau akan datang untuk nyamperin si tukang ojolnya. Mungkin disepakati seperti itu kali Pak Mul ya? Iya. Jadi semua Banjar dalam status lockdown. Seperti itu. Nah untuk SOP Pak Eri, nanti sebaiknya kita akan cetak saja, biar kita laminating, kita taruh di pos-pos biar gampang bacanya. Ya, seperti itu aja. Mungkin itu ya. Ada hal-hal yang mau ditanyakan mungkin atau apa? Silakan monggo. Ya, menurut saya mau bertanya ini Pak. Oh, monggo. Ya. Kita terakhir nih Pak Babinsa kita sudah datang nih. Oh ya, monggo. Monggo kita arahan dulu dari Bapak Babinsa kita untuk lebih ke arah Trihijjah ya. Oke, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW. Namun RW 11 nggak ada ya. Saya mewakilin para ketua RT, RW dan pengurus semuanya. Pertama-tama marilah kita selalu menjaga jangan berkahwat Allah SWT, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Sawung Taman Ayun dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam tidak lupa selalu kita menjaga berat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu beriman, bertakwa, selamat dunia dan akhirat. Bapak yang berbahagia, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sekilas saya cuma memberikan atau ngasih pandangan ya, perintah dari atasan, yaitu perintah atasan itu dari atasan kami. Kalau atasan kami berarti dan Ramil ya, Ramil 05 Sawangan, dan Ramil itu atas perintah dari petunjuk dari Wali Kota Depok. Sebenarnya perintah terakhir itu adalah tidak ada yang boleh keluar rumah. Itu udah titik itu. Tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Kalau udah keluar rumah, antar satu dengan yang lain kalau bersinggungan, sebenarnya kayak gini nggak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Itu perintah dari atasan. Tetapi kan untuk suatu koordinasi ya kita jangan lama-lama. Putuskan, selesai, nanti kita langsung sesuai dengan SOP-nya, cuci tangan, bersih-bersih. Yang penting kita menjaga diri. Selanjutnya, kerumunan orang jangan lebih dari 3 orang. 3 orang atau 5 itu harus segera dibubarkan. Bubarkan paksa. Siapa yang melawan, dia melanggar hukum. Itu udah perintah. Jadi kalau tadi saya setuju dengan pedagang ya, masuk atau mungkin paketan di pos diutamakan di pos, itu udah benar. Terus tadi adalah saran dari untuk cuci tangan. Emang itu yang pertama. Itu harus itu dilaksanakan. Atau mungkin di depan pos ada keran, ada sabun, cuci tangan, itu lebih baik. Kalau mungkin di pos nggak bisa, mungkin setiap rumah, setiap kita cuci tangan nggak apa-apa itu. Tapi kan kalau kita nggak keluar rumah, ya kita mau makan dari mana, gitu. Ya, pinter-pinter kita, silahkan yang keluar, tetapi gunakan masker. Jangan lupa gunakan masker. Kita tidak tahu, kita berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang lain. Orang lain itu siapa tahu dia kelihatannya sehat, tetapi kalau kita udah berinteraksi bisa kita kena juga. Terus ke petugas keamanan security yang di depan, tolong awasin yang masuk ya, gunakan masker standar. Jangan wah saya nanti aman-aman tapi nanti kena juga. Masker jangan sampai lupa. Kalau perlu pakai apa itu plastik itu nggak masalah, itu untuk melindungi kita di sini. Tanya ya kan, setiap yang mau masuk tanya, gunakan 3S, senyum sapa. Kalau salaman sekarang agak dibatasin, cukup tangan aja. Senyum sapa, senyum kita terhadap pengunjung, sapa tanya mau kemana, di mana, terus berapa hari, nginep atau enggak gitu. Terus jangan lupa selalu apabila di situ ada 2 security, dua-duanya bekerja sama. Bekerja sama dalam arti apa? Jangan satu tidur, satu jaga, jangan. Ya kan?
semua satu mengawasi di pintu, satunya harus patroli muter untuk menjaga keamanan. Mudah-mudahan kita berdoa ya Pak, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu kita bisa mudah-mudahan Curug ini dan otomatis Depok tidak ada yang lebih parah. Di sini tadi di Bojongsari saya dapat laporan di dekat BRI itu satu keluarga ada 4 orang. Dia cuma salaman waktu di Bintaro, pernah sekali salaman, habis itu ngobrol sebentar nggak ada 5 menit, habis itu pulang. Yang di Bintaro itu 4 hari meninggal. Nah ini terjangkit itu yang di dekat BRI. Nah, terus tadi saya dapat laporan juga dari Grand Park Sawangan sini. Situ ada satu keluarga juga. Dia cuma orang tuanya numpang sehari, habis itu balik ke Bekasi. Nah ternyata orang tuanya ini yang dulu sering keluar negeri pulang itu, dia kena virus ini juga. Ya sekarang orang tuanya dalam masa isolasi di Wisma Atlet ya, masih di Solo. Nah sekarang ini masih memeriksakan diri dia positif atau enggaknya. Nanti kalau dia emang positif berarti dia harus diisolasi. Karena gimana ya, namanya virus kita tidak tahu ya. Tahu-tahu kita menyebar atau gimana gitu. Ya mungkin itu saja Pak. Sebagai tambahan sedikit, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Bapak udah kenal saya semua ya. Jadi saling kita kerjasama Pak. Jadi nanti seandainya saya ada masalah, saya juga koordinasi dengan Pak Mul, Pak RW, Ketua Lingkungan, RT RW, dan sebaliknya kita saling kerjasama. Mungkin saya dapat informasi dari Koramil atau dari mana kami akan sampaikan. Sebaliknya mungkin apabila Ketua Lingkungan, RT RW dan pengurus apabila yang dicurigai, kita nggak masalah mencurigai orang untuk kepentingan bersama. Jangan orang udah tahu sakit dibiarin, udah pilek batuk udah biarin aja. Justru itu yang akan menyebarkan. Jadi kita curiga udah batuk pilek, segera konsultasi, Pak di sana ada batuk pilek, nggak apa-apa, silakan WA ke saya nomor saya 24 jam. Pak Mul sering WA saya terus, ya kan, saling komunikasi, nggak apa-apa. Nanti kita konsultasi di Koramil, udah dibentuk Koramil, Polsek sama camat, kecamatan Bojongsari sama itu udah dibentuk timnya. Nanti kita akan ajukan dan nanti dia akan masuk menjemput yang kena tersebut. Mungkin itu saja Pak, ada sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baminda, pembina kita di 05 Ramil ya. Nah teman-teman, saya silakan, tadi ada yang bertanya dari rekan kita, nama Pak Lukman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya simpel aja Pak ya. Tadi Pak Bandung mengatakan untuk teknik kerja ya Pak Bandung ya, untuk antisipasi corona. Pak Bandung memperlakukan cuma tamu pas ojol ya Pak ya, antisipasi orang luar lah seperti itu. Jadi gimana Pak untuk tindak lanjutnya antisipasi warga kita sendiri seperti itu? Betul. Jadi kita singkat-singkat aja ya, karena sesuai juga dengan arahan dari Pak Babinsa tadi, kita juga tidak boleh berlama-lama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak U, jadi untuk warga ini kita pengurus memang paralel terus akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu Pak. Yang kita jaga, nanti kedepannya pasti akan seperti itu. Cuman biar kami lakukan sosialisasi dulu, sehingga kita mengantisipasi terjadinya benturan-benturan di lapangan. Kita juga nggak mau anggota sudah melaksanakan tugas, ada saja warga 1-2 yang ya kita tahu semua lah. Betul. Itu yang kita antisipasi dan kita jaga. Jadi biarkan kami juga paralel melakukan sosialisasi dulu terhadap warga. Ya, kira-kira cukup ya. Oke, monggo layanin. Oke, ada yang lain? Nambahkan? Cukup ya. Cukup ya? Ya. Mau nanya Pak, Ada? kapan kita mulai eksekusinya? Eksekusinya Full, kita full. sepakati full lockdown
itu adalah Jumat 27 Maret Besok berarti? 2020, Besok. ya. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, ini kita biar putuskan sekalian deh. Untuk penjual yang biasa keliling, apakah cukup sampai di pos saja? Ya, jadi kalau nanti ada warga yang biasanya pengen beli rokok, ya dia nanti sampaikan aja bahwa mereka ada nongkrong di pos. Kira-kira sepakat seperti itu ya? Bapak yang lain? Biar satu kata kita gitu loh. Oke, berarti berubah protap yang lama. Kalau kemarin itu masuk pakai masker, Ya. pedagang roti somai dan bakso, sekarang nunggunya di depan pos. Ya. Bukan pos depan aja, tapi pos warga. Di pos Banjar, di pos Banjar ya. Mohon maaf Pak, Stop ini di sana. apa enggak itu jadi kerumunan orang Pak ntar Pak? Mereka pada nunggu semua di situ. Enggak, ini Pak Ari, mungkin kalau gerobak itu masuk, mereka kan habis keliling. Heeh. Terus itu di luar ada yang kena. Gerobak itu masuk, Kepegang-pegang dan kepegang segala orang. macam. Pegang-pegang, iya. Ya saya pikir lebih baik Lebih baik seperti di pos. itulah Pak. Di Pak pos. Adi. Karena artinya orang kalau mau beli pun juga kan nggak barengan serentak gitu. Ya kita kasih jarak, suruh kasih jarak, ngerti lah. Nah itu menjadi salah satu fungsi kita ya, keamanan ya. Menjadi salah satu fungsi kita keamanan bahwa apapun juga kita juga banyak anak-anak kecil. Kadang-kadang kan kalau beli sesuatu ngedot kemana-mana. Nah itu tolong juga diarahkan teman-teman dari keamanan. Oke. Oke, cukup. Ada lagi? Pak U dan teman-teman yang lain nanti kita pasti akan ada update terkait dengan pertanyaan tadi. Begitu kita putuskan, oke warga, kita akan jalankan bareng, kita akan sampaikan. Nanti saya Oke ya. parah. Ya. Saya resume singkat ya, Bapak ya. Yang masalah tadi yang penyemprotan itu kan seperti Pak U bilang, yang khusus diprioritaskan untuk ojol tamu. Nah kan langkah baiknya warga itu pun kita harus semprot. Ya ini baru. Nah, maksudnya kan warga nih mohon maaf ya, musuh kita kan nggak tahu siapa. Warga keluar bawa motor, apa mau kemana, keluar, maksudnya kita semprot keluar. Nah, langkah baiknya. Ya, insya Allah tidak butuh waktu lama lah ya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini kita sudah putuskan bagaimana teknis sudah dilakukan sosialisasi ke warga. Kita pasti akan segera update ke teman-teman untuk segera dilaksanakan. Sementara 1-2 hari ini silakan untuk yang tadi dulu aja. Ojol sama tamu Ya, aja. betul. Satu lagi Pak, untuk yang di pos, kecuali petugas, ojek apa jangan boleh nongkrong. Ya, Baik jaldes maupun puri. untuk saat ini Keluarin. mohon dikeluarkan dulu ya. Untuk saat Tidak ini ada yang mohon dikeluarkan dulu. gerombol. Tidak ada yang menggerombol. Ada lagi sampai? Terima kasih. Kalau ini Pak, maaf, kan sepertinya kayak ada paket tuh ada yang proses yang lama nih, seperti warga itu ada yang lama itu. Gimana itu? Jadi gini, saya yakin di masing-masing petugas Banjar itu sudah ada grup ya, grup WA lah minimal. Jadi tolong untuk paket yang masuk ataupun ojol yang nunggu. Kalau ojol kan pasti ada komunikasi dengan pihak penumpangnya. Untuk paket tolong difoto dan di-share ke grup. Di-share ke grup supaya ini bisa segera langsung terinfokan. Mungkin seperti itu solusinya ya. Mohon izin Pak Bandung Iya. terkait dengan ini. Saya rasa setiap paket itu sekarang ini mereka meminta Tanda tangan. nomor telepon si penerima. Artinya tugas security perintahkan ke pengirim paket menghubungi yang bersangkutan. Nah, nanti biar mereka yang ambil. Jadi nggak perlu lagi kita ya. ngirim WA lagi. Jadi biar mereka yang berinteraksi. Ya. Itu aja. Oke. Mohon maaf Pak, Terima kasih, kalau masa GoFood gitu, obat-obatan yang mereka warga butuh sebenarnya. Ya. Itu gimana? Bisa masuk? Di pos juga? Ambil di pos saja. Kita ngalahin dulu Pak Ari. Oke. Masalah penyemprotan tadi mungkin nggak ada ini pembekalan pelajaran atau gitu cara menyemprot yang baik dan benar. Ya, nanti jadi gini ya, saya resume dulu ya. Yang tadi itu saya tambahkan. Pertama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita itu ada 4 faktor teman-teman. Pertama, bahan-bahan lidah yang harus disiapkan.
yang kedua dari sumber daya manusianya, orangnya, lalu yang ketiga adalah caranya, metodenya, itu juga nanti akan kita tayangkan. Terus dari faktor alatnya juga kita juga harus nanti tayangkan. Pakai alat apa, misalnya macam-macam ya, gitu. Namun yang tadi kalau nggak ada metikli, ya udah dengan manual dulu ya. Jadi kalau nggak ada rotan ya akar pun jadi ya. Jadi nanti akan diajarkan cara-caranya menggunakan alat seperti apa. Nah tentunya safety diri, tadi APD itu alat pelindung diri lengkap. Kita pakai apa lengkapnya kita ya, bukan lengkapnya kayak di sana misalnya. Tapi ketika terjadi ada bahaya yang sifatnya dia sudah kolab atau jatuh di jalan, kita jangan segera jadi pahlawan dulu, nanti jadi hero, jangan, ya kan? Kita jangan juga nanti terkontak, kan nggak tahu. Jadi bila terjadi kecelakaan tadi ya, kita nggak tahu kenapa itu tadi. Nah itu nanti akan kita terapkan bergulir. Nah nanti akan di masing-masing pos banjar atau security akan dibagikan buku yang akan dikopi ya, karena nanti akan bisa baca-baca ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa baca lagi ya. Gitu nanti jangan-jangan nggak baca lagi. Oke. Terus dari bapak-bapak dan teman-teman udah semua kita rangkum. Ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua bapak-bapak dan teman-teman. Mudah-mudahan yang kita lakuin ini ya dilancarkan dan dimudahkan sama Allah. Amin. Ya, kita sehingga tadi diri kita juga terhindar dari bahaya ya, tulang balaknya gitu kan. Oke, dari ini cukup sekian dulu. Saya aturkan mohon maaf. Terima kasih. Mungkin tambah dikit Pak. Ya. Ini sementara yang urgent itu ada hand sanitizer. Monjin Pak Mel ya. Ini ada 4 pos sementara, nanti mungkin bisa digunakan dulu. Terus bagi yang kurang masker, Hand sanitizer-nya nggak boleh bawa pulang. enggak, ini nanti dia itu loh, apa namanya, di pos itu. Nah kalau yang kurang masker, untuk urgent sementara 1-2 hari ini mungkin nanti bisa komunikasi dengan Pak Eri atau saya. Nanti kita bisa usahakan. Kita juga sedang pesan sebenarnya, cuman tahu sendiri barang sudah langka, barang sudah susah, jadi harus butuh waktu. Ya, mungkin itu aja tambahnya Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.